Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas komputer MGI. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai tools berikutnya, dimana sebelumnya kita sudah bahas beberapa tools di part 7 ya, yaitu lumayan banyak ya, ada gradient tool, pen bucket tool, kemudian kita juga udah belajar blur tool, sharpen tool, smooth tool, kita udah belajar juga dodge tool, burn tool, dan sponge tool. Nah, untuk part 8 ini kita akan coba belajar tool berikutnya, yaitu tool pen tool, kemudian ada freeform pen tool, kemudian ada add anchor point tool, delete anchor point tool, convert point tool, dan juga kita akan belajar mengenai horizontal type tool dan vertical type tool. Oke, langsung aja kita coba pelajari ya teman-teman. Pertama, kita akan coba dulu menggunakan pen tool. Kita akan coba buka filenya. Jadi kalau misalnya pen tool itu ya, dari namanya aja itu udah pen gitu ya, pen tool. Berarti tools yang dia itu fungsinya kalau misalnya dalam dunia nyata itu kayak pen gitu, pena. Oke, kita akan coba buka ya latihannya, gambarnya. Nah, kita coba akan seleksi gambar yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambarnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk mengambil atau menseleksi gambar ini menggunakan pen tool. Jadi, ini kita pilih dulu pen tool ya, sudah kita pilih pen tool. Nah, di pen tool sendiri, dia ada beberapa form ya, bentuk. Jadi, kita bisa pilih shape ataupun path. Perbedaannya adalah, kalau misalnya kita pilih shape, itu nanti hasil seleksi kita akan membentuk sebuah objek baru, shape baru. Contohnya aja ini, misalnya kita mau seleksi gambar beruang ini ya, Winnie the Pooh nih ya. Oke, kita seleksi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia tuh bentuknya ada terbentuk shape, cuman ini saya ada polanya gitu ya. Nah, coba kita ganti stroke-nya biasa aja. Nah, ini ya, stroke-nya saya ganti yang biasa. Kemudian warna hitam aja ya. Oke. Nah, dia tuh jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah kita sambungin terus, nggak apa-apa, belum rapi. Ini kan untuk awal ya, jadi belum rapi, nggak apa-apa. Kita cuma mau lihat aja nanti dia kebentuk shape-nya itu maksudnya gimana. Salah gini. Ya, kalau misalnya selesai, oke. Nah, dia itu sebenarnya itu tuh jadi shape gitu. Misalnya nih saya kasih warna pen bucket tool ya kemarin, oke. Nah, nih, jadi dia tuh bisa diwarnain. Nah, dia tuh jadi bentuk shape baru. Nih, shape baru. Itu kalau misalnya kita pilih yang shape ya. Tadi kita pilih pen tool, kemudian kita pilih yang shape. Jadi dia membentuk sebuah shape gitu atau sebuah bentuk. Ini dia. Nah, sekarang kita coba yang kedua, yaitu kita coba di shape di layer baru ya. Kita tambahkan satu layer. Layer yang ini kita sembunyikan aja dulu. Kemudian kita akan coba pakai yang tadi kita udah pakai yang shape, sekarang kita coba pakai yang path. Path ini sama ya, caranya sama. Cuman kalau misalnya path kita nggak membentuk shape baru, bentuk baru, tapi kita bisa seleksi gitu. Misalnya ini ya, kita coba. Nah, kita buatnya nggak usah rapi-rapi dulu ya. Nah, nanti kita bisa rapiin di akhir. Misalnya gini. Oke. Oke, sini ya, titik-titik. Kalau bisa di bagian siku-sikunya itu kita kasih berikan juga ya.
supaya nanti lebih enak aja gitu ngerapiinnya. Soalnya ya bagian siku-siku ini. Oke, ini udah ya. Nah, ini kan belum rapi ya teman-teman ya. Kita bisa rapiin. Caranya kita bisa menggunakan add anchor point tool. Jadi add anchor point tool itu adalah tools yang berfungsi untuk menambahkan node-node pada gambar yang udah kita buat pada hasil pen tool kita lah gitu. Jadi kita bisa, ini kan ini namanya titik, ini namanya node ataupun titik. Jadi kalau kita bisa tambah node-nya, misalnya kita tambah di sini, kita bisa tarik nih ke atas nih gitu. Jadi gambar kita itu ya lebih rapi gitu seleksinya. Ini juga bisa kita tarik ya, lengkungannya itu bisa kita rapiin, kita tarik sesuai dengan gambar kita. Ini kita rapiin. Jadi teman-teman harus rapiin ya gambarnya ketika udah diseleksi, karena kalau misalnya nggak kita rapi nanti kan hasilnya jadi kurang rapi gitu ya, nggak bagus gitu hasilnya. Nah, bagian ini memang membutuhkan proses yang agak lama sih, terutama kalau misalnya gambarnya tuh banyak lengkungannya. Ini gambarnya nggak terlalu banyak lengkungan ya, jadi sebenarnya nggak terlalu lama juga untuk kita merapikannya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham gitu penggunaannya, karena ini nanti bakal sering digunain sih. Misalnya teman-teman buat sketsa, misalnya mau buat logo gitu kan. Nah, untuk pen tool ini sering digunakan untuk menggambar dari sketsa yang udah kita buat gitu. Misalnya di sini ya. Kalau bisa sih serapi mungkin ya buatnya, biar cakep dilihat. Ya, nah ini bagian lengkungannya itu bisa kita atur juga. Kita tambah satu di sini. Nah, kita tarik di sini ya. Oke. Kita tarik sini, kurang ke atas. Kita tarik, nah ini hati-hati ya. Memang harus berhati-hati dan harus sabar. Nah ini juga kita tarik ke bawah. Oke. Kita tarik ke bawah lagi, set. Oke, dikit lagi. Udah sampai sini ya kita. Dikit lagi selesai. Oke, sepertinya sudah ya. Nah, kalau misalnya udah jadi seperti ini kan udah selesai nih kita buat ya teman-teman ya. Nah, dijadi nih. Ini kalau misalnya kita mau jadikan seleksi, kita bisa klik kanan di sini. Nah, di sini ada tulisan make selection. Ini tinggal kita klik aja. Nah, ini ada feather radius. Jadi feather radius ini kalau misalnya semakin tinggi kita buat, semakin banyak pinggiran yang hilang. Artinya jadi kayak makin diperhalus gitu sama mereka. Nah, biasa buat aja satu ya feather radiusnya. Satu itu yang normal lah gitu. Tapi itu tergantung dengan objek juga ya. Ada objek yang kalau satu dia masih kurang rapi pinggirannya, masih kurang halus, kurang smooth, itu bisa kita tinggikan feather radiusnya.
Ini satu, kita okekan aja. Nah, udah jadi nih. Ini kan udah ada garis-garis putus-putus seperti diseleksi gitu ya, teman-teman. Seperti biasa, kalau udah jadi seperti ini, kita tinggal tekan Ctrl+J aja. Oke, sorry, ini kita klik dulu backgroundnya. Nah, baru kita tekan Ctrl+J. Gitu. Kalau misalnya kita hilangkan backgroundnya, ini udah jadi ya. Nah, jadi lihat pinggirannya ini halus ya. Kita buat tadi feather radiusnya 1. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita bisa seleksi gambar menggunakan pen tool gitu. Dan ini biasanya untuk seleksi dia lebih rapi dibandingkan lasso tool poligonal, karena kita bisa atur node-nya gitu dan lengkungannya gitu. Apalagi untuk objek yang banyak lengkungan seperti ini ya, teman-teman, dan objek yang misalnya tidak terlalu kontras dengan backgroundnya, kita bisa gunakan pen tool kalau mau misalnya lebih rapi lagi gitu. Kemudian ini udah jadi ya. Nah, ini bisa di save ya hasilnya. Kemudian ya teman-teman, kita coba tool yang kedua. Nah, kita akan coba pakai freeform pen tool. Itu gimana lagi? Nah, kita akan coba ya. Kita akan buka lagi latihannya, gambar latihannya. Misalnya kita coba pakai gambar yang ini ya. Yang ini deh. Minion. Oke. Nah, jadi fungsinya kita akan coba seleksi juga ya gambar si minion ini pakai freeform pen tool. Nah, kita klik dulu freeform pen toolnya. Dia ada dua pilihan juga di sini. Kita bisa pilih path ataupun shape ya. Seperti tadi, kalau misalnya shape, kalau kita mau bikin objek dari hasil seleksi kita. Jadi hasil seleksi kita itu dijadikan sebuah objek. Tapi kalau misalnya hanya mau menseleksi saja, kita pilih saja yang path. Nih, setelah kita pilih yang path, kemudian kita coba seleksi. Dan ini ketika kita klik, jangan dilepas kliknya, beda sama yang pen tool tadi, kita titik-titikkan aja. Kalau ini kita harus jalankan dia, sama kayak kita pernah pakai lasso tool. Misalnya lasso tool tuh kan kayak gini, kita harus rapiin gitu kan. Nah, ini juga kayak gitu, sama. Cuman dia nanti node-nya, titik-titiknya kita bisa perbaiki gitu, itu bedanya. Oke, kita coba ya. Pakai yang freeform pen tool. Nah, ini kan pasti kita agak susah untuk membuat dia itu rapi, bagus gitu ya. Soalnya licin gitu. Apalagi yang belum terbiasa menggambar menggunakan mouse. Kalau misalnya udah terputus kayak gini, itu adik-adik teman-teman bisa lanjutin lagi. Bisa lanjutin lagi. Jadi jangan khawatir ya. Ya, ini bisa dilanjutin lagi tuh. Jadi kalau misalnya mau diputus dulu atau mau di zoom, bener-bener di zoom supaya lebih rapi, supaya nanti perbaikinya nggak terlalu ribet, bisa banget gitu. Nih ya, kita temukan ujung dengan ujung. Oke, ini udah menyatu ya. Sekarang kita akan coba rapikan dia sama kayak tadi. Kita bisa pilih add anchor point tool untuk menambahkan node, dan kita juga bisa pilih convert point tool sama, tapi dia bukan untuk menambahkan node ya. Jadi dia bisa untuk ngegeser-geser juga gini. Tapi untuk menambahkan node kita tetap pilih yang add anchor point tool kalau misalnya mau nambahin node. Terus juga di sini ada path selection tool. Path selection tool ini bisa kita pindahin hasil seleksinya nih kayak gini. Kita pindahin. Kalau kita klik yang path selection tool, dan kalau kita mau pindahin hasil seleksinya bisa pakai path selection tool. Terus di bawahnya ada direct selection tool. Kalau misalnya kita klik direct selection tool, fungsinya hampir sama dengan convert point tool. Jadi node-node-nya ini kelihatan ya. Nah, ini kita pilih direct, kita bisa geser node-nya ini. Tapi kalau misalnya kita pilih yang path, kita nggak bisa ya. Nih, nggak bisa ngapa-ngapain node-nya. Oke, kita akan coba perbaiki ya pakai direct selection tool. Nah, ini kan udah kelihatan nih node-nya. Tinggal kita perbaiki aja. Nah, gini. Nah, untuk perbaikannya ini ya memang sama seperti tadi, memerlukan kesabaran gitu ya. Karena ya perbaikinya manual gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa kalau menggunakan mouse,
Nah, kalau misalnya insya Allah lebih cepat ya kalau udah terbiasa menggunakan mouse. Nah, misalnya nih ada satu node, misalnya node ini atau node mana ya? Misalnya node ini, kita kelebihan node, jadi jangan sampai banyak kali node-nya juga ya, karena kalau misalnya banyak kali node-nya justru kita akan susah untuk merapikannya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak seperti ini, kita bisa hilangkannya dengan pilih delete anchor point tool. Misalnya nih, kita udah pilih delete anchor point tool, terus kita mau hilangin node yang ini. Nah, dia jadi hilang titiknya. Tuh, jadi hilang. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak kali titiknya ya, cukup sedikit-sedikit saja, yang penting dia bisa kita atur gitu. Kalau kurang ditambahin, kalau kelebihan dikurangin, seperti itu ya. Jadi ya simple. Nah. Oke, ini tinggal kita bagusin lagi. Ini ya, gini. Oke, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Dan kalau bisa dibuat ya serapi mungkin lah. Gitu. Ini yang bengkok kayak gini kita bisa lurusin gini tuh. Nih kan. Oke, nah ini kurang kayaknya node-nya, kita bisa tambahin di sini ya. Kita tambahin di sini lagi. Oke, ini udah cukup rapi ya. Kita tambahin di sini. Di sini ya. Nah. Tambahin lagi di sini. Bisa kita tarik ke sini. Tinggal kita geser ke bawah gini. Nah, ini kelebihan node-nya, kita bisa hapus. Nah. Oke, kita pilih lagi yang add, kita bagusin, misalnya gini ya, kita bagusin juga ke bawah, kita tambah satu node di sini. Oke, ini kita tarik ke sini, ini juga. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, kita tinggal geser aja ininya ya, bagian lengkungannya ini. Tinggal dirapi-rapiin aja sebenarnya. Oke, ini kita tarik lagi ke sini. Nah, gitu. Oke, kita coba convert point tool. Oops. Oh, pakai yang add anchor aja. Nggak mau digeser ya? Oke. Oke. Kita tambahin satu lagi di sini. Oke.
Nah, kecilin. Nah, ini kita geser lagi. Oke. Sini ya. Ini oke. Dikit lagi. Don't worry, be happy. Oke, set. Namanya juga belajar ya. Jadi harus sabar-sabar dulu. Kalau nanti teman-teman punya nemu tools yang lebih cepet, ya it's okay. Ini kita cuman belajar aja. So, ya bersabar lah. Oke, ini kita coba. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mau, ini kan teman-teman udah lihat nih, ternyata cukup memakan waktu yang lama. Kalau misalnya mau cepetnya, pas waktu nge-seleksi pakai freeform pen tool tadi, sebisa mungkin agak rapi dibuat, sehingga ketika kita ngerapiinnya kayak gini, ngerapiin ulang, itu tidak terlalu makan waktu yang lama, karena kita dari awal udah buat agak rapi. Nah, ini kenapa lama banget, karena ya tadi ketika ngepakai freeform pen toolnya itu nggak terlalu rapi gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman, oke lah, belajar dari pengalaman orang lain. Oke. Nah, ini kita taruh di sini aja ya. Set. Kita tambahin, kita kurangin gitu ya. Oke, ini kita taruh di sini. Kita coba begini, tuh. Jadi kita lihat ya. Oke. Nah ini dikit lagi ya teman-teman ya. Udah mau selesai. Tinggal bagian sini aja. Kita tambahin satu set. Oke, sedikit lagi. Oh, ini kebanyakan note, kita hapus aja. Oke. Kita puter dulu, set. Nah, tambah di sini. Oke ya, sudah ya sepertinya. Oke, nah kira-kira seperti ini aja. Nah, udah seperti ini, sama seperti tadi ya, kita tinggal klik kanan saja. Kemudian kita pilih yang make selection. Ini satu aja radiusnya.
Oke, udah jadi seperti ini, tinggal kita Ctrl plus J aja. Nah, jadi kita sudah dapat hasil seleksinya gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ini masih kurang rapi ya, sedikit ngeblend. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting ini tuh udah keseleksi ya pinggirannya. Oke, udah cukup rapi sih sebenarnya ini. Oke, udah jadi deh. Nah, itu kalau kita pakai Freeform Pen Tool lebih lama ya. Kalau misalnya kita coba lagi gambar minion ini ya, tapi kita coba pakai yang jadi ini udah jadi, di save aja. Nah, kita coba ulangin yang ini, kita pakai yang Pen Tool. Apakah dia lebih cepat dari yang Freeform Pen Tool? Nampaknya lebih cepat. Nah, kita coba. Nih kalau misalnya pakai ini, wah, tinggal kita kasih titik-titik aja sih sebenarnya. Kita pilih dulu ya, Pen Tool. Kita kasih layer baru aja. Nah, sini, tinggal kita kasih titik-titik gini ya. Pasti bisa lebih cepat sih sepertinya. Nah, ini misalnya. Terus ini udah jadi, tinggal kita perbaiki kan pakai Add Anchor Point Tool, tengah, tarik ke atas. Ini kita kasih lagi, tarik. Nah, jadi sebenarnya ya tergantung kebutuhan juga sih teman-teman. Kalau misalnya butuhnya pakai yang tadi, misalnya banyak, kalau pakai pen tool lebih lama, ya silakan pakai Freeform Pen Tool gitu. Nah, ini tinggal dirapiin lagi ya. Nah, jadi ya sama kayak tadi sih teman-teman, tapi kayaknya ini kita nggak bakal rapiin sampai habis karena makan banyak waktu ya. Jadi intinya sama gitu. Jadi teman-teman silahkan mau pakai yang mana, pakai Pen Tool kah atau pakai Freeform Pen Tool. Nih, oke, jadi ya tergantung kerumitan dari gambar juga. Nah, ini nanti diselesaikan sama kayak tadi, tinggal kita klik kanan, kemudian make selection, oke, kemudian bagian background kita Ctrl J aja, gitu sih. Nah, ini dia jadi belum rapi ya. Apa itu tadi contoh doang. Jadi kita udah belajar tadi Pen Tool, Freeform Pen Tool, Add Anchor Point Tool, udah tahu juga fungsinya. Delete Anchor Point Tool, udah tahu. Convert Point Tool untuk menggeserkan lengkungan-lengkungannya. Terus juga Path Selection Tool, misalnya kita mau ngegeser hasil dari bentukan yang udah kita buat pakai Pen Tool. Misalnya kita mau geser ke kanan, ke kiri, kita pakai Path Selection Tool, menggeser keseluruhan ya. Kalau Direct Selection Tool untuk menggeser node-node-nya, node titik-titik yang udah kita buat pakai Pen Tool tadi. Nah, kemudian tools berikutnya yang akan kita coba hari ini adalah ini ya, Type Tool ya. Ini Horizontal Type Tool sama Vertical Type Tool, kemudian Vertical Type Mask Tool dan Horizontal Type Mask Tool. Misalnya kita coba open, kita coba buka lembar baru aja, 20x20 cm, kita create. Nah, kalau misalnya kita pakai, kita coba yang ini ya, Horizontal Type Tool. Ini ngetik biasa sih ke kanan ya, misalnya gini, kelas komputer MGI. Ini kenapa larinya ke kiri? Karena ini rata tengah dibuat, kita buat rata kiri aja. Nah, ini ya, jadi dia ngetiknya ke kanan. Kalau misalnya kita pilih yang Vertical Type Tool, dia ngetiknya ke bawah, misalnya ini, kelas komputer MGI. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nih. Nah, jadi ini latihan juga ya, jadi di save untuk yang ini, kelas komputer MGI, kelas komputer MGI. Kalau mau ngubahnya tinggal klik 2 kali ya di tulisannya, ini O nya huruf kecil turunannya. Oke, tinggal klik 2 kali kalau mau ngubah teksnya. Nah, habis itu diubah lah. Mau ngubah fontnya, di bold dulu semua. Di sini ada untuk mengubah font ya, jenis fontnya kita bisa pilih mau yang mana. Nah, misalnya ini, misalnya kita pilih yang lain, misalnya Arial yang biasa. Untuk tebal, tipis, italik, miring ya, atau
garis bawah kita bisa pilih sini. Oh, garis bawah nggak ada ya. Jadi tipis, miring, tebal kita bisa pilih di sini. Tapi tergantung fontnya juga, apakah ada fontnya memang menyediakan bisa untuk nebalin, miringin atau enggak gitu. Kemudian kita coba lagi ini baru ya. Kita coba buka dokumen baru lagi. Kita akan coba tools. Tadi kita udah coba dua, horizontal sama vertikal. Sekarang kita coba yang mask toolnya. Ada vertical mask tool sama horizontal type mask tool. Misalnya kita coba yang vertikal. Ya, vertikal. Nah, ini jadi pink, gak apa-apa. Karena kita ini sebenarnya fungsi mask toolnya ini untuk jadikan seleksi gitu ya. Seleksi tapi bentuk teks. Kelas komputer NGI. Salah ini kita buat tebel. Oke. Nah, ini kan jadi seleksi dia. Tuh. Dia tuh jadi seleksi. Nih. Kalau udah jadi seleksi kayak gini, kita bisa hapus backgroundnya. Misalnya nih. Oh ya. Ini udah jadi seleksi. Ini kita klik 2 kali dulu di backgroundnya. Oke kan aja. Kemudian untuk hasil seleksi ini kita bisa hapus dengan tekan tombol delete pada keyboard. Jadi kalau misalnya dia dihapus, dia udah hilang. Ini belum dihapus ya. Tekan tombol delete pada keyboard, kehapus. Backgroundnya jadi hilang. Ini kita seleksinya kita tekan Ctrl plus D biar hilang hasil seleksinya. Nah, jadi bolong kayak gini. Ini bisa kita misalnya kita mau kasih gambar di belakangnya. Misalnya nih saya open yang ini ya, gambar ini. Nah, kemudian kita masukin ke sini. Gitu, kita taruh di bawah. Nah, jadi dia gambar biru. Kalau misalnya kita hilangin birunya, hilang. Jadi sebenarnya ini yang putih di atas ini tuh bolong tulisannya, nembus ke layer yang di belakangnya. Gitu. Oke, kalau yang mask tool juga sama ya. Yang horizontal. Ya, sama aja sih sebenarnya. Kelas komputer MGI. Ini misalnya dilihat ya tuh. Kita tinggal delete aja. Sorry, kita tekan dulu layer 0-nya, baru kita delete. Nah, jadi dia bolong, dia nembus ke belakang. Jadi kita hilangin dulu ya seleksinya, oke. Ctrl plus D udah hilang. Salah kita mau nambahin satu shape. Kita tambahin satu shape di sini. Fill-nya warna orange. Kemudian stroke-nya kita buat 0 aja. Nah, kita taruh di belakang. Di atas ini yang biru. Nah, dia akan kuning. Artinya ya ini bolong tulisan yang nembus ke belakang. Kalau ini kita hilangin, ya dia nggak ada warnanya. Oke ya. Nah, ini di save juga sebagai latihan. Oke, mungkin itu aja dulu yang kita pelajari hari ini. Jadi kita udah belajar pen tool, freeform pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, convert point tool. Kita udah belajar juga type tool ya, horizontal type tool, vertical type tool, vertical type mask tool, sama horizontal type mask tool. Mungkin itu aja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan dalam penyampaian ya teman-teman. Semoga semangat terus untuk belajar dan sampai bertemu di part-part berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.